Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak ibu bersama ibu di pekan kedua kita yang akan membahas tentang geometri ruang, yaitu bagaimana cara menentukan jarak titik, garis, dan bidang. Ya, jarak pada bangun ruang. Jadi di Google Classroom kalian, ibu telah memposting kuis untuk review materi kita pekan lalu mengenai kedudukan daripada titik, garis, dan bidang. Ya, kalian bisa langsung mengisinya di formulir Google Classroom atau di penugasan, dan ibu kasih waktu selama 5 menit. Jadi soalnya cuma satu, kalian langsung menjawab adalah bentuk multiple choice ya. Jadi silahkan. Ya, jika kalian sudah selesai dengan review quiz dan menjawabnya dengan benar ya, kalian langsung bisa melihat skor kalian di akhir dari proses kalian menjawab quiz tersebut. Ya, masing-masing nomor atau huruf kalian mendapat 25 poin, sehingga jika kalian menjawab semuanya benar, kalian mendapat poin 100. Kemudian, ibu juga mewajibkan dan mengharuskan kalian menyelesaikan permasalahan pretest. Nah, tujuan dari pretest ini pada dasarnya seperti yang telah ibu sampaikan sebelumnya pada pertemuan kita pekan lalu, yaitu sebagai data pemetaan proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ibu sudah tahu startup kalian untuk belajar hari itu ada di mana, sehingga nanti di akhir juga akan kita tutup dengan post test. Ya, nanti hasil post testnya juga bisa kalian lihat secara langsung setelah kalian menjawab soal post test kalian. Ya, materi kita yang pertama adalah menghitung jarak antara titik ke titik. Kata kunci jarak pada dasarnya adalah panjang ruas garis sebagai penghubung terpendek. Ya, sekarang coba kalian bayangkan jika kalian memiliki dua jalan alternatif menuju ke sekolah dari rumah kalian masing-masing, ya, maka untuk mencapai ke sana biasanya kalian ingin menggunakan jalur paling cepat agar sampai ke sekolah tepat waktu. Maka ini dapat didefinisikan sebagai jarak. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ya yang ada di slide. Yang biru itu, panah biru adalah jalur pertama atau jalur yang biasanya kalian gunakan untuk menuju ke sekolah dari rumah kalian. Nah, sedangkan jalur yang berwarna orange, yaitu titik ataupun jarak antara rumah ke sekolah, itu disebut sebagai jarak terdekat. Ya, kalian bisa lihat kalau kalian ukur secara kasat mata pun, yang garis oranye itu jaraknya lebih dekat jika dibandingkan dengan tanda panah ataupun garis biru. Sehingga bisa didefinisikan bahwasanya jarak adalah panjang ruas garis sebagai penghubung terpendek dari rumah ke sekolah. Baik, sekarang kita coba lihat contoh soal ya, bagaimana cara menentukan jarak dari titik ke titik ya. Ini ada contoh soal ya, seperti yang ibu tunjukkan di sini. Ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki rusuk 6 cm. Artinya kalau dia kubus, maka seluruh rusuk pada kubus yaitu panjangnya adalah 6 cm. Nah, tentukan jarak dari titik A ke titik C. Dari titik A ke titik C. Jadi garis putus-putus ini ya diminta kepada kita untuk menentukan jaraknya atau panjangnya. Kemudian yang B, tentukan panjang atau jarak dari titik A ke titik G. Nah, maka yang garis putus-putus ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama adalah kalian bisa melihat segitiga yang ACB ini. Nah, karena dia kubus, maka di sini siku-siku. Ya, otomatis siku-siku. Sebagaimana yang telah kalian lihat pada video pekan lalu, bagaimana cara menghitung jarak antara dua titik, kita menggunakan teorema Pitagoras. Mengapa Pitagoras? Karena segitiga yang siku-siku, ya, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, sedangkan yang kita ingin hitung adalah panjang dari sisi miringnya atau hipotenusnya. Ya, maka bagaimana cara menghitung sisi miring dengan menggunakan teorema Pitagoras?
AC kuadrat itu akan sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat ya. Maka setelah kuadratnya ditarik ke kanan, maka jarak AC adalah akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Karena ini kubus, panjang rusuknya 6, maka 6 kuadrat tambah 6 kuadrat, 36 tambah 36, akar 72, atau kalau dirasionalkan menjadi 6 akar 2. Maka jarak dari titik A ke C adalah 6 akar 2 cm ya. Karena di sini ada sentimeternya atau unit. Nah, yang nomor atau huruf B, perhatikan segitiga yang ini. Yang ACG. Karena garis AG yang kita mau hitung. Tadi AC sudah diketahui dari perhitungan kita di nomor A. Kalau belum diketahui berarti kita harus menghitung terlebih dahulu. Sedangkan garis CG itu sama dengan rusuk kubus atau 6 cm. Dan ini membentuk siku. Maka segitiga ACG adalah segitiga siku. Ya, karena kubus, otomatis di sini juga siku. Nah, cara menghitungnya sama seperti huruf A, maka AG kuadrat itu sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat, atau AG sama dengan akar AC kuadrat tambah CG kuadrat sama dengan akar 6 akar 2 ya tadi. 6 akar 2 dikuadratkan tambah 6 kuadrat panjang dari CG. 6 akar 2 dikuadratkan menjadi 72, kemudian ditambah 36 menjadi 108. Ketika disederhanakan menjadi 6 akar 3. Maka jarak dari titik A ke G adalah 6 akar 3. Nah, pada dasarnya kalian mungkin sudah pernah mempelajari ya di SMP sebelumnya atau di SD. Nah, ketika ada sebuah kubus ya, untuk menghitung diagonal bidang, maka tinggal kita menambahkan akar 2 untuk panjang sisinya. Jadi 6 akar 2 untuk diagonal bidang. AC ini sama dengan diagonal bidang ya. Nah, sedangkan AG ini disebut juga dengan diagonal ruang. Ya, karena dia menghubungkan titik A ke titik G yang di belakang kubus. Nah, kalau diagonal ruang dia akan ditambah akar 3. Jadi 6 akar 3. Jadi sederhananya demikian. Nah, untuk pembahasan kita di materi kedua yaitu bagaimana cara menghitung atau menentukan jarak titik ke garis. Kata kuncinya sama saja seperti kita menghitung jarak garis titik ke titik ya. Jadi jarak itu dapat didefinisikan sebagai panjang ruas garis sebagai penghubung terpendek. Sekarang coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ya di gambar. Bagaimana sih cara menentukan jarak dari titik P ke garis G? Nah, pada dasarnya cukup simple, yaitu kita mencoba memproyeksikan titik P ke garis G sehingga tegak lurus dengan garis G. Maka jarak antara P ke P aksen itu adalah jarak terpendek atau jarak terdekat dari titik ke garis. Paham ya? Untuk menghitung jarak dari titik ke garis, kita lihat contoh soal berikut. Yang ini ya, contoh soal yang ini. Nah, masih dengan permasalahan yang sama, menggunakan kubus A, B, C, D, E, F, G, H, tetapi panjang rusuknya adalah 4 cm. Artinya 4 cm setiap rusuk daripada kubus. Ya. Yang ditanya adalah tentukan jarak dari titik F ke garis AC. Ya, artinya kita harus menghubungkan dulu titik A ke titik C. Ya, kita hubungkan menjadi garis putus-putus seperti ini. Maka yang ditanya adalah jarak titik F ke garis AC. Nah, perhatikan, kita harus menggambar dulu ya, seperti ilustrasi berikut. Artinya kita akan menghitung titik F, jarak dari titik F ke titik F aksen. Ya. Jadi ketika dibuat proyeksi seperti ini, ya, di sini akan membentuk siku-siku. Jadi ada segitiga AFC, segitiga besar, ya. Kemudian ini termasuk daripada tinggi segitiga pada dasarnya, ya, dan membentuk siku-siku di F aksen. Nah, segitiga AFC ini panjang daripada diagonal diagonal bidang AF, diagonal bidang FC, diagonal bidang AC itu otomatis sama. Ya, seperti yang Ibu jelaskan di contoh soal sebelumnya, untuk kubus panjang diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Maka 4 akar 2. Nah, sehingga kita bisa menghitung berapa sih panjang AF aksen.
otomatis setengah dari 4 akar 2. Setengah dari 4 akar 2 adalah 2 akar 2. Begitu juga dengan F aksen C. Begitu juga dengan F aksen D. Begitu juga dengan F aksen B. Sama. 4 akar 2 akar 2. Karena setengah dari panjang diagonal bidang. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, ya, maka diperoleh jarak dari F ke F aksen, karena ini siku-siku ya, adalah sisi miring. Sisi miring di sini kalau kita ambil segitiga yang ini, yang F aksen CF, maka sisi miringnya adalah FC. Ya, sedangkan yang ini adalah alasnya. Jika kita mengambil segitiga yang ini, sama saja ya, kita mau ambil segitiga yang kiri atau yang kanan sama saja. Nah, di sini contohnya mereka mengambil segitiga yang sebelah kiri. Jadi AF adalah sisi miringnya, panjang sisi miring, kemudian AF aksen adalah alas, dan FF aksen adalah tinggi. Maka FF aksen kuadrat itu akan sama dengan sisi miring kuadrat atau AF kuadrat dikurang dengan alas atau sisi bawah ini, AF aksen kuadrat. Maka jarak dari FF aksen adalah akar 24 atau 2 akar 6. Ya. Kalau di contoh soal sebelumnya kita menghitung sisi miringnya. Dari teorema Pitagoras, maka kalau kita menghitung sisi miring, kita tambah ya yang alas dengan yang tingginya, lebih kurang demikian. Kedua sisinya kita tambah kuadratnya. Sedangkan kalau kita mau menghitung salah satu sisinya, panjang salah satu sisinya, kalau di sini AF aksen atau FF aksen, maka kita harus menghitung selisih daripada kuadrat sisi miring dengan salah satu sisinya. Ya. Paham ya? Ya, sekarang kita masuk ke jarak antara titik ke bidang. Nah, jika kita misalkan ada sebuah titik P yang ingin kita hitung jaraknya terhadap bidang V, maka cara menghitungnya adalah kita memproyeksikan garis dari titik P ke bidang V. Maka ruas garis yang terpendek yang menghubungkan titik P ke bidang V itu disebut dengan jarak dari titik ke bidang. Ya, untuk lebih memahaminya kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, sekarang kita lihat contoh soal untuk menentukan jarak titik ke bidang. Ya, sebagaimana yang kalian telah dengar di video sebelumnya atau di slide sebelumnya, cara menghitung jarak titik ke bidang adalah kalian menarik garis dari titik dan tegak lurus terhadap bidangnya. Ya, di sini juga kita melihat sebuah kubus. Oh tidak, di sini sebuah balok. Ya, A, B, C, D, E, F. Ya, dengan panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda karena ini balok. Ya, AB, panjang AB adalah 4 cm, kemudian lebarnya adalah 3 cm, dan tingginya adalah 5 cm. Nah, permasalahannya di sini adalah bagaimana cara menentukan titik F ke bidang A, B, C, D. Artinya, karena ini balok, baik balok maupun kubus, ketika kita menghitung jarak dari titik atas ini F, E, H, G dengan bidang bawah, artinya cukup gampang ya. Garis ini sudah pasti siku-siku terhadap bidang. Artinya apa? Jarak dari titik F ke bidang ABCD itu sama dengan panjang dari FB itu sendiri atau tinggi balok. Maka sama dengan 5. Ya ini. Karena garis FB melewati titik F dan tegak lurus terhadap bidang ABCD, maka jarak titik F ke bidang ABCD adalah 5 cm. Nah, bagaimana jarak dari titik F ke bidang ADHE? Yang ini, bidang yang ini. Ya, maka kita akan melihat jarak dari F ke E. Mengapa? Karena di sini terbentuk siku-siku. Ya, artinya 4 cm. Ini kan dua garis yang sejajar. Ya. Bagaimana dengan jarak titik F ke bidang CDHG? CDHG titik F. Karena titik F ini siku-siku, ketika kita tarik garis ke bidang CDHG, siku-sikunya tepat di G, maka jarak FG adalah sama dengan jarak BC. Karena ini dua garis yang sejajar dalam sebuah balok, maka nilainya adalah 3 cm.
cm. Ibu rasa yang ini cukup bisa dipahami, ya. Nah, aplikasinya nanti, mengapa kita mempelajari geometri ruang pada dasarnya? Aplikasinya itu lebih kurang kalau kalian ingin membangun sebuah rumah atau bangunan tinggi, ya. Ketika kalian ingin mendesainnya, itu sangat dibutuhkan kemampuan kalian menghitung atau menentukan atau menganalisa semua komponen dalam geometri ruang. Ya, jadi kita mempelajari ini bukan saja ingin menuntaskan tuntutan kurikulum selama kalian di kelas 12 atau di SMA, tetapi memang ini untuk keperluan masa depan, ya. Jadi ketika kalian nanti kuliah, kemudian kalian bekerja dan kalian mengaplikasinya, itu baru terasa bagaimana sih pentingnya ilmu geometri ruang ini. Untuk mengukur atau menentukan jarak antara bangun-bangun yang sejajar, pada dasarnya ada beberapa metode yang bisa kalian lakukan atau gunakan. Yang pertama yaitu mengubah bangun-bangun sejajar menjadi titik, ya, pada bangun tersebut atau garis yang terletak pada bangun tersebut, sehingga dengan mudah kalian bisa menghitungnya melalui jarak titik ke bidang ataupun dari jarak garis ke bidang. Nah, jika tidak ada garis, maka kalian pilih titik di bidang tersebut, sehingga kalian bisa menghubungkan kedua titik antara kedua bidang yang sejajar. Bisa dipahami, ya? Nah, untuk lebih mudahnya kita akan melihat contoh soal berikut. Sekarang kita akan melihat contoh soal untuk jarak bangun-bangun yang sejajar. Jadi, memang untuk menghitung atau menentukan jarak antara bangun-bangun yang sejajar, pada dasarnya cukup menggunakan analisa matematika saja, ya. Itu bisa berupa jarak antara garis dan garis, bisa berupa jarak antara bidang dan bidang, maupun juga berupa jarak antara garis dan bidang. Nah, contoh soal berikut mungkin membantu kalian, ya. Ada balok ABCD dengan panjang 4 cm, kemudian lebar 3 cm, dan tinggi 5 cm. Pertanyaan pertama, tentukan jarak antara garis BE yang ini dengan garis CH. Nah, karena ini balok, artinya garis BE terletak pada bidang ABEF yang bidang depan balok, sedangkan garis CH terletak pada bidang belakang balok. Artinya apa? Ini kedua garis yang sejajar karena terletak pula pada bidang atau dua bidang yang sejajar. Nah, maka untuk menghitung jarak antara garis EB dan CH cukup gampang. Itu sama juga dengan lebar daripada balok tersebut, artinya 3 cm. Ya. Bagaimana untuk permasalahan kedua? Menghitung jarak antara dua bidang yang sejajar, yaitu bidang ADHE dan BCGF. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya. Nah, yang ditanya adalah bidang yang diarsir ini. Jadi bidang ADHE dan BCGF. Maka jaraknya adalah, ya, artinya jaraknya menjadi panjang daripada balok ini sendiri. Karena ini adalah dua bidang yang sejajar. Maka jaraknya adalah seperti jarak antara A ke titik B, yaitu 4 cm. Nah, untuk persoalan yang ketiga, kalian bisa melihat gambar yang berikut ini. Yang ditanya adalah jarak antara garis EG yang ini dengan bidang ABCD atau bidang alas. Nah, kalian perhatikan dulu, garis EG ini ada pada bidang atas daripada sebuah balok atau terletak pada bidang atas dari sebuah balok. Maka jarak antara garis bidang yang terletak pada bidang atas itu akan sama dengan tinggi balok, karena bidang atas dengan bidang bawah dibatasi oleh ketinggian, yaitu 5 cm. Jadi Ibu rasa untuk menentukan jarak bangun-bangun yang sejajar ini lebih gampang, ya, dibandingkan dengan jarak antara titik dan bidang, titik dan garis dan bidang, dan seterusnya. Hanya saja kalian perlu melakukan sedikit imajinasi dengan pikiran kalian. Kalau kalian tidak mampu untuk itu, maka kalian bisa mengambil benda nyata sehingga kalian mampu membayangkan seperti yang Ibu contohkan sebelumnya, ya. Misalnya steker ini kan seperti converter, ya. Misalnya ini dapat kita bayangkan sebagai sebuah balok. Jadi kalau misal seperti contoh soal permasalahan yang ketiga tadi, jarak antara garis pada bidang atas balok dengan bidang bawah balok, artinya itu adalah tinggi dari sebuah balok.
Karena ini adalah dua bidang atau garis dan bidang letaknya adalah sejajar. Ya, cukup mudah ya untuk dipahami keempat contoh soal yang telah Ibu utarakan sebelumnya. Ya, setelah ini kita akan melihat contoh soal satu lagi, bagaimana cara menentukan jarak dari dua garis bersilangan. Tapi sebelumnya kalian perhatikan dulu konsepnya. Ya, untuk jarak antara dua garis yang bersilangan ya. Konsepnya atau prinsipnya sama juga dengan jarak dari titik ke garis, titik ke bidang, kemudian bidang dua bidang yang sejajar, garis ke bidang ya. Pada dasarnya mereka memiliki prinsip dan konsep yang sama. Nah, maka dari itu kalian perlu melihat dulu garis yang tidak terletak di bidang yang sama. Maka itu disebut dengan dua garis yang saling bersilangan. Untuk lebih memahami bagaimana sih yang disebut dengan garis yang saling bersilangan, mari kita lihat ilustrasi dari video berikut. Seperti yang telah kalian baca dan perhatikan di slide sebelumnya, untuk jarak dua garis yang saling bersilangan, Ibu akan mencoba menjelaskannya dengan menggunakan aktivitas siswa berikut ya untuk eksplorasi. Nah, kapan dua buah garis dikatakan bersilangan? Jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan tidak pula berada pada bidang yang sama. Ya, jadi kalau misalnya ini ada contoh bangun ruang, ya, katakanlah ini sebuah balok, ya. Jadi dua garis dikatakan bersilangan ketika kedua garis tersebut tidak sejajar. Jadi dia tidak pernah sejajar, tidak pernah seperti garis ini dan garis ini tidak sejajar. Tidak juga garis ini dan garis ini tidak sejajar kalau dia dikatakan bersilangan. Ya, dan tidak pula berada pada bidang yang sama. Ya, katakanlah ini garis di bidang yang sama, ini bidang, ya. Maka garis ini dan garis ini itu juga dikatakan sebagai garis yang bersilangan karena berada di bidang yang sama. Kita ambil contoh bidang yang lain seperti bidang yang ini. Nah, garis yang ini kemudian dengan garis yang ini itu juga tidak sejajar, tidak bersilangan. Begitu juga dengan garis ini dan garis ini. Selama dia tidak berada di satu bidang yang sama, maka kedua garis tersebut dikatakan garis yang bersilangan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan eksplorasi ya. Perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H di bawah ini. Jadi kubus yang ini. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, coba sekarang kalian tentukan 5 pasang garis yang saling bersilangan. Ya, katakanlah kalian mulai dengan garis AB ya, yang ini. Kira-kira garis mana saja sih yang berpasangan dengan garis yang bersilangan dengan garis AB? Maka garis AB, apakah garis AB dengan FB itu bersilangan? Tidak, karena dia terletak pada satu bidang. Apakah garis AB dan EF bersilangan? Tidak, karena berada pada satu bidang. Apakah garis AB dengan BC bersilangan? Tidak, karena berada di satu bidang yang ini. Bagaimana dengan garis AB dan CG? Apakah bersilangan? Iya, karena garis AB berada pada bidang ABCD dan garis CG berada pada bidang BCGF. Ya, maka dari itu AB dengan GC itu garis yang bersilangan, AB dengan DH itu garis yang bersilangan, kemudian AB dengan HG garis yang bersilangan karena HG berada di bidang DCGH. Ya. Kemudian ada lagi yang bersilangan, ada AB dengan FG bersilangan, AB dengan EH bersilangan. Jadi Ibu harap dengan kalian memperhatikan contoh berikut, kalian sudah bisa membedakan bagaimana atau seperti apa sih dua garis dikatakan bersilangan. Kata kuncinya cuma satu, ketika mereka tidak berada di bidang yang sama, artinya tidak sejajar, ya, dan tidak berada di bidang yang sama. Nah, untuk memudahkan kalian lebih memahami
bagaimana sih dua garis dikatakan garis yang saling bersilangan? Di sini Ibu punya dua pulpen, ya Ibu asumsikan sebagai garis nantinya. Kemudian mereka juga meminta kita dalam pengamatan ini ya menyiapkan dua lembar kertas. Nah, di contoh ini Ibu hanya mengambil buku ini saja. Anggaplah buku ini merupakan dua bidang kertas. Jadi ini bidang yang mendatar ya, sedangkan yang ini adalah bidang yang tegak. Nah, ketika sebuah garis terletak pada bidang atau berhimpitan dengan bidang, kemudian ada garis lainnya yang juga berhimpitan dengan bidang, katakanlah seperti ini, ya. Ini bidang yang mendatar, ada garis, kemudian ini bidang yang tegak, ada garis lainnya. Maka garis yang pertama dengan garis yang kedua itu dikatakan dua buah garis yang saling bersilangan. Kenapa? Karena mereka tidak berada pada satu bidang. Ya, dimanapun posisi garis ini, baik itu dia seperti ini posisinya, kemudian seperti ini, ya, kemudian seperti ini. Begitu juga dengan ini, seperti ini dia berada di bidang yang berbeda, seperti ini di bidang yang berbeda terhadap garis yang ini, atau seperti ini. Kecuali garis ini misalnya tetap berada di bidang yang tegak, kemudian satu lagi berada di antara dua bidang di sini, ya, maka kedua garis ini tidak dikatakan bersilangan. Kenapa? Secara orientasi mereka berada di bidang yang sama, ya. Jadi hati-hati. Ini bidang yang sama sehingga tidak dikatakan berada di satu bidang. Atau sebaliknya, garis yang ini katakanlah di bidang yang mendatar, kemudian garis satu lagi berada di sini, maka mereka juga tidak dikatakan bersilangan. Kenapa? Karena mereka berada di satu bidang yang sama. Ya, paham ya? Sekarang Ibu punya dua buah bidang, ya. Bidang yang mendatar ini yang ada tulisannya, kemudian bidang yang tegak. Nah, karena materi kita adalah menghitung jarak antara dua garis yang saling bersilangan, katakanlah garis yang warna hijau itu terletak pada bidang yang mendatar, kemudian ada garis satu lagi yang warna silver, merah biru ini, ya, itu terletak pada bidang yang tegak. Nah, bagaimana sih cara menghitung jarak antara dua garis yang saling bersilangan? Pada dasarnya adalah cukup sederhana. Kalian bisa menghubungkan salah satu titik di garis yang silver, ya, dan salah satu titik di garis yang hijau. Kemudian kalian hubungkan tegak lurus, ya. Katakanlah ini titik yang Ibu ambil. Nah, jaraknya adalah ketika dia membentuk siku-siku antara garis dan garis yang bantu, kemudian antara garis kedua dengan garis bantu, maka itu adalah jarak daripada dua garis yang saling bersilangan. Kalian bisa mengambil titik yang membentuk sudut siku-siku tegak lurus, ya. Nah, pada dasarnya analoginya adalah seperti ini. Ketika Ibu menggeser garis yang silver, bidang tegak, dengan posisi yang sama, koordinatnya sama, koordinat X-nya sama, tetapi dengan ketinggian yang juga sama, ya, maka jarak antara garis ini dan garis ini itu dapat diukur secara langsung. Ketika kita bisa menggesernya seperti ini atau memproyeksikannya seperti ini. Nah, tetapi kalau ini kan kalau seperti ini kan agak sulit ya kita menentukannya. Ya, walaupun kalau bangun ruang 3 dimensi memang kesulitannya adalah butuh kemampuan kita untuk berimajinasi seperti itu. Nah, seandainya saja garis ini bisa digeser atau diproyeksikan seperti ini cukup gampang. Kita bisa menggunakan roll, ya. Kita bisa menggunakan roll dengan mengukur, oh, ini jaraknya dari 0 sampai 10 cm. Maka jarak antara kedua garis yang bersilangan ini adalah 10 cm. Jadi, analogika seperti ini. Nah, untuk contoh soal yang terakhir, ya, bagaimana cara menentukan jarak dua garis yang bersilangan, ya. Di sini diberikan juga sebuah kubus A B C D E F G H yang memiliki panjang rusuk 3 cm. Ya, tentukan jarak dari garis AE
ke garis BC. Jadi jarak dari garis yang ini, yang tegak ini, dengan garis yang mendatar atau garis lebar daripada atau rusuk yang BC ini. Pada dasarnya, ketika kalian tidak bisa membayangkan seperti apa sih posisi AE dan BC, kalian bisa menggunakan dua buah pulpen ya untuk sebagai garis misalnya. Nah, pulpen yang silver, biru dan merah ini Ibu asumsikan sebagai garis AE ya. Yang ini adalah garis AE. Kemudian ada garis BC. Ya, kalau AE-nya ada di sini, maka BC-nya lebih kurang ada di sini ya, seperti ini. Ya. Karena ini kan kalau dalam penggambaran ruang atau bangun 3 dimensi, memang dia biar agar mudah dipahami dia memang seperti ini ya. Tapi pada dasarnya BC itu bukan mereng seperti ini, tapi dia memang seperti ini ya, lurus ya, karena ini balok atau kubus. Nah, seperti itu. Maka karena garis AE ini tegak lurus terhadap bidang ABCD, kemudian garis BC juga tegak lurus terhadap bidang ABCD, ini bidang ABCD-nya, maka jaraknya langsung kita bisa menentukan dari titik A ke titik B ya. Dalam kasus ini titik A ke titik B yaitu 3 cm. Oke. Nah, kalau kalian masih sulit membayangkan dengan dua pulpen, kembali lagi seperti yang Ibu contohkan tadi, kalian mengambil benda ya yang berbentuk seperti balok. Karena di sini sih kasusnya kubus, tapi anggaplah ini sebuah kubus walaupun tidak sama panjang dan lebarnya dan tingginya ya. Katakanlah ini sebuah kubus. Nah, yang ditanya adalah jarak antara titik yang garis yang berdiri ini, yang ini, garis tinggi ini dari sebuah kubus dengan garis yang arah samping kubus. Ya. Karena ini kan tegak lurus nih, tegak lurus terhadap bidang bawah. Garis ini juga tegak lurus terhadap bidang bawah kubus. Maka jaraknya adalah dari titik A kalau digambar ke titik B. Seperti itu, lebih kurang. Nah, setelah kalian memahami dan mempelajari konsep-konsep yang telah Ibu sampaikan pada video-video sebelumnya, sekarang waktunya kalian melakukan atau menyelesaikan permasalahan post-test. Ya, untuk pekan ini kalian juga memiliki tugas yang harus kalian kerjakan di rumah atau PR ya. Nanti kalian bisa lihat lagi di slide ataupun di handout yang juga akan Ibu bagikan bersama setelah semua materi hari ini selesai. Ya, kalian bisa menemukannya di Google Classroom kalian. Nah, untuk post test sendiri ya, soal nomor 1, diketahui panjang rusuk ABCD EFGH yaitu A cm. Maka tentukan jarak dari titik A ke titik H dan ke titik G. Artinya kalian harus menentukan jarak antara titik ke titik. Nah, untuk nomor 2, diketahui panjang rusuk kubus ya masih sama ABCD EFGH adalah 6 cm, maka tentukan jarak dari titik F ke garis EG, kemudian titik F ke garis AC dan titik F ke garis AG. Artinya, kalian di sini diminta untuk menghitung jarak dari titik ke garis. Nah, untuk nomor 3, diketahui balok, kalau tadi yang nomor 1 dan 2 itu kubus, sekarang balok ABCD EFGH dengan AB atau panjangnya 4 cm, kemudian AD 3 cm dan AE 5 cm, maka tentukan jarak dari titik ke bidang ACG. Soal nomor 3, kalian harus menentukan jarak dari titik ke bidang. Ya, silahkan dikerjakan setelah Ibu posting juga di penugasan Google Classroom. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pekan berikutnya ya, yaitu dengan materi sudut antara titik, garis dan bidang. Nah, untuk konsultasi dan diskusi itu terbuka secara online bersama Ibu 24 jam, baik itu melalui grup WhatsApp maupun misik pribadi atau japri di kelas Google kalian. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.